Shalom Elohim, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bertemu lagi kita 15 menit di hadirat Allah pada pagi hari ini. Jika kita bisa bangun sehat dan kuat, itu karena anugerah Tuhan. Karena itu mari kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini. Kita memulainya bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Jika kami bisa bangun sehat dan kuat itu karena anugerah Tuhan. Jika kami bisa beraktivitas itu kesempatan bagi kami pada pagi hari ini, memuliakan Tuhan melalui aktivitas kami. Karena itu kami ingin memulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Kami ingin memulainya bersama dengan Tuhan. Kami ingin memulainya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Allah Roh Kudus, berkati kebenaran yang kami baca, buat kami mengerti apa pesan Tuhan bagi kami lakukan melalui firman Tuhan yang kami baca. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab Yosua pasal 10 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-43. Sekali lagi saya mengulanginya. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam kitab Yosua pasal yang ke-10 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-43. Saya tidak akan membaca seluruh bagian ayat firman Tuhan ini bagi kita pada pagi hari ini, tetapi saya hanya membaca salah satu ayat sebagai dasar daripada perenungan kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan dalam kitab Yosua pasal yang ke-10 ayat yang ke-42, firman Tuhan berbunyi demikian. Semua raja ini dan negeri mereka telah dikalahkan Yosua sekaligus, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan Allah Israel. Haleluya. Sekali lagi saya mengulanginya. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam kitab Yosua pasal yang ke-10 ayat yang ke-42, firman Tuhan berbunyi demikian. Semua raja ini dan negeri mereka telah dikalahkan Yosua sekaligus, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan Allah Israel. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah bergerak maju. Sekali lagi saya mengulanginya. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah bergerak maju. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hidup kekristenan kita adalah hidup yang bukan hanya berjalan terus, tetapi juga bergerak maju. Berjalan terus bisa saja hanya berjalan di tempat, tetapi ketika kita bergerak maju, maka kita akan masuk dalam level yang baru yang dibuat oleh Tuhan. Level di mana ada kemajuan dan pengharapan yang baru di dalam Kristus. Jadi, apakah ada tantangan? Apakah ada hambatan? Kita bukan hanya berjalan terus, tetapi juga bergerak maju hari ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kedua hal ini akan membawa hidup kita makin hari makin dahsyat di hadapan Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Makin hari makin asik karena berjalan dan bergerak maju bersama-sama dengan Kristus. Ingat kata firman Tuhan, Raja di atas segala raja adalah Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari bagian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, Yosua pasal 10 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-43.
Yosua dan bangsa Israel umat Tuhan tidak mungkin dapat mengalami kemenangan dalam peperangan yang hebat kalau mereka tidak berjalan terus dan bergerak terus bersama dengan Tuhan. Haleluya. Tuhan berperang bersama dengan mereka, kata firman Tuhan. Yosua pasal 10 ayat yang ke-42. Karena mereka bergerak maju. Dengan kata lain, kalau kita tidak bergerak maju, maka kita akan hidup dalam kemerosotan dan tidak akan melihat hal-hal yang baik, bahkan dapat melihat mujizat-mujizat yang Tuhan nyatakan dalam perjalanan aktivitas kita hari ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang menjadi pertanyaannya bagi kita adalah bagaimana supaya kita dapat bergerak maju dalam segala keadaan kondisi yang tidak baik-baik hari ini. Dari pembacaan firman Tuhan kita Yosua pasal 10 ayat 36 sampai 43, saya menyimpulkannya ada beberapa bagaimana kita bisa bergerak maju dalam segala keadaan. Yang pertama, jangan hidup dengan rasa bersalah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, intimidasi iblis seringkali ada pada poin ini, yaitu berusaha untuk menaruh rasa bersalah di dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita merasa apa yang sedang dialami oleh karena cambuk dan hukuman Tuhan. Sesungguhnya firman Tuhan mengingatkan, kalau kita ingin bergerak maju bersama dengan Tuhan, jangan hidup dengan rasa bersalah. Yang kedua, hindari perasaan dan perkataan yang tidak mampu dan tidak kuat. Ingat bahwa hari ini dalam beraktivitas apapun kita tidak berjalan sendiri, kata firman Tuhan. Sebab Tuhan yang berperang bersama dengan kita, sebab Tuhan yang membimbing dan menuntun kita beraktivitas. Haleluya. Yang ketiga, pikirkanlah hal-hal yang baik. Pikirkan hal-hal yang positif dalam beraktivitas hari ini. Jangan memikirkan hal-hal negatif. Firman Tuhan bagian yang lain, Alkitab berkata, jangan memberi kesempatan kepada iblis hari ini untuk mengintimidasi dan mengalihkan fokus kita kepada Tuhan dan aktivitas kita. Haleluya. Yang keempat, jangan punya mental mudah mengalah atau cengeng. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan tidak menginginkan anak-anak Tuhan itu menjadi pemalas, pengecut dan tidak mau bekerja keras. Tetapi Tuhan menginginkan kita bekerja keras, maju terus, melangkah terus, dan bergerak terus. Karena Tuhan bersama dengan kita, berjalan bersama-sama dengan kita, memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kita hari ini. Haleluya. Ingat baik-baik hari ini, sadarilah bahwa dalam hidup ini kita harus bergerak maju. Sebab yang berperang untuk kita adalah Tuhan, Allah yang perkasa dan maha kuasa. Karena Tuhan yang berperang, maka kita dapat berjalan terus dan bergerak maju dalam kemuliaan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami baca, kami renungkan pada pagi hari ini. Dengan pertolongan Allah Roh Kudus kami dimampukan untuk menghidupkan kebenaran firman Tuhan ini dalam pikiran kami, hati, dan ucapan kami sepanjang hari ini. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat kiranya Tuhan memberkati keluarga kami, memberkati istri dan anak-anak kami, memberkati orang tua dan seisi rumah kami hari ini. Haleluya. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat kiranya Tuhan memberkati jikalau pada pagi hari ini ada keluarga yang sakit lemah tubuh, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan pulih kesehatan mereka. Jikalau ada keluarga yang saat ini bergumul dengan usaha dan pekerjaan mereka, bergumul dengan kehidupan rumah tangga mereka, bergumul dengan kehidupan anak-anak mereka, bergumul dengan masa depan keluarga mereka. Oh Tuhan, Engkau hadir di sana, memberikan pertolongan jalan keluar bagi keluarga yang sedang bergumul hari ini. Haleluya.
Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat. Kiranya Tuhan berkati rekan-rekan sekerja kami, memberkati rekan-rekan sepelayan kami, dan berkati orang-orang yang kami jumpai hari ini. Kami siap untuk beraktivitas hari ini Tuhan, karena kami sangat yakin ada firman Tuhan yang sudah kami baca, ada Allah Roh Kudus yang menuntun, membimbing kami beraktivitas. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin.